Baby Boomer, Milenial, Generasi Z, dan sekarang Generasi Alpha alias I Generation. Kayaknya kita senang mengelompokkan orang ya. Lahir antara tahun 2010 sampai 2025, Generasi Alpha kelak akan berjumlah 2 miliar jiwa. Apa yang membuat mereka berbeda? Mereka beranjak dewasa bersama Siri dan Alexa, dan Google Assistant sebagai alat bantu mereka. Kebanyakan dari mereka lahir berbarengan dengan iPad dan Instagram. 90% anak-anak generasi Alpha belajar mengoperasikan tablet di usia 2 tahun. Umumnya, mereka memiliki gadget pribadi sejak berusia 3-4 tahun. Pendekatan personal lebih disenangi generasi Alpha. Mereka terbiasa dengan algoritma pintar untuk menyusun daftar tontonan kartun dan memilih musik berdasarkan selera mereka. Generasi ini juga menyaring berita dari feed media digital dan mereka berharap dunia luar sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Generasi Alpha menciptakan beragam konten baru. Mereka melakukan unboxing mainan, bermain game komputer online, dan mengisi suara untuk game favorit mereka. Generasi ini membuat vlog, prank, tayangan live, dan video konyolnya sendiri. Dan penontonnya 3 kali lebih banyak dibanding vlogger dewasa. Baby Shark du-du-du-du-du. Generasi Alpha mendapat banyak informasi setiap harinya. Untuk itu, otak mereka harus menyaringnya. Cukup beberapa detik bagi mereka untuk memutuskan apakah sebuah konten layak ditonton. Mereka punya pemikiran kritis dan tidak membuang waktu untuk hal yang kurang penting. Tidak ada batas yang jelas antara dunia maya dan dunia nyata bagi generasi Alpha. Bagi mereka, profil digital merupakan bagian dari kehidupan nyata. 1 dari 8 anak membuat vlog kehidupan sehari-hari mereka. Mereka senang berbagi, tidak hanya dengan teman dan keluarganya, tapi dengan seluruh penduduk dunia. Dan mereka juga berharap dunia ini seperti apa yang mereka lihat di layar. Generasi Alpha juga mendapat banyak pengetahuan yang dibutuhkan dengan belajar online. Dan kebanyakan dari mereka tak perlu lagi membayar kuliah. Kecerdasan buatan kemungkinan akan menggantikan beragam pekerjaan. Generasi yang baru ini perlu memprediksi kemampuan mana yang tetap diminati dan mengembangkannya. Sebagian besar generasi Alpha akan menjadi pekerja lepas, bukan hanya terpaku pada satu perusahaan. Orang tua generasi Alpha adalah millennials yang bisa dibilang kurang stabil. Itu sebabnya generasi Alpha terbiasa dengan berpindah rumah, ibu dan ayah mereka berganti pekerjaan, dan menghadapi masalah keuangan. Hal ini membuat para generasi Alpha punya mobilitas tinggi. Mereka juga lebih mudah beradaptasi dengan beragam keadaan daripada generasi pendahulunya. Mereka akrab dengan orang tuanya dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama dibanding generasi lainnya. Anak-anak pecinta teknologi mampu memberikan saran soal dunia digital pada orang tuanya. Seringkali, mereka punya kesamaan minat, membuat vlog, dan bermain game online bersama. Pola pengasuhannya pun berbeda, di mana konsumsi media dalam keluarga menjadi penting. Generasi Alpha punya angka harapan hidup yang tinggi, banyak dari mereka yang mungkin bisa merayakan ulang tahun ke-100. Pertama, mereka punya orang tua dengan pola makan sehat dan rajin olahraga. Kedua, terdapat perkembangan pesat di bidang kedokteran. Kecerdasan buatan juga membantu. Anak generasi Alpha sudah terpantau sejak dini. Di masa depan, akan ada lebih banyak kecerdasan buatan dalam bidang kesehatan, sehingga diagnosis dan perawatan menjadi lebih akurat dan efisien. Generasi Alpha terbiasa berbelanja online, bepergian dengan mobil otomatis, dan dimanjakan aplikasi dan kecerdasan buatan yang melayaninya. Artinya, mereka punya banyak waktu luang dibanding generasi sebelumnya untuk melakukan hal yang mereka suka. Misalnya, menjaga kesehatan mental mereka, menambah keterampilan baru, atau mengembangkan kreativitas. Berkegiatan online benar-benar menghemat waktu para generasi Alpha. Namun, dapat mengganggu soft skill mereka. Generasi Alpha dapat terhubung secara digital dan cukup sekali klik untuk terhubung dengan dunia. Namun mereka mengalami kontak yang minim dengan manusia lain dibanding generasi pendahulunya. Wajar saja mereka disebut sebagai generasi menunduk yang selalu tidak bisa jauh dari layar gadget. Transparansi merupakan bagian dari hidup mereka. Generasi Alpha dapat merasakan kebohongan dalam dunia digital. Mereka mempelajarinya di sekolah. Dewasa ini, ada materi khusus tentang cara membedakan fakta dengan hoax. Dan siapapun yang menipu mereka akan kehilangan kepercayaannya.
Generasi Alpha punya standar moral yang tinggi dan merasa lebih bertanggung jawab soal masa depan bumi. Mereka diajarkan untuk ramah lingkungan sejak masih balita dengan mencontoh orang tua mereka dan menonton kartun soal daur ulang. Konsumsi yang bertanggung jawab sangat penting bagi generasi Alpha. Mereka juga berharap orang lain mendukung gagasan ini dan mengkampanyekannya dalam vlog mereka. Generasi menunduk perlu bekerja keras mengembangkan kemampuan emosional mereka. Suatu hari nanti, hal inilah yang membuat manusia lebih baik dibandingkan robot. Kecerdasan emosional mencakup kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Beberapa perusahaan, termasuk Elon Musk, menguji potensi kecerdasan emosional lewat game online. Salah satu misinya adalah menebak emosi orang dalam foto. Generasi Alpha membuka bisnisnya sendiri lebih banyak dibanding generasi sebelumnya. Mereka punya semua sumber daya yang dibutuhkan, termasuk akses ke segala jenis informasi dan sumber daya manusia melalui internet dan jejaring sosial. Banyak generasi Alpha akan mencoba berbisnis sejak dini dan gagal, tetapi mereka akan belajar dari kesalahan mereka dan kemungkinan besar berhasil di masa depan. Generasi Alpha suka bersantai dengan membuat dan menonton konten yang kurang diminati generasi sebelumnya. Platform seperti TikTok berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Mereka membuka ruang bagi generasi Alpha untuk berekspresi secara kreatif, menggunakan beragam efek khusus dan perangkat pengeditan sederhana. Generasi Alpha merupakan pembuat keputusan dan influencer yang kuat. Orang tua mereka sudah memilihkan perangkat teknologi berdasarkan kebutuhan, dan ini baru permulaan. Saat mereka tumbuh dewasa, generasi ini akan melesat cepat. Mereka akan fokus membangun dunia tanpa batas atau formalitas, lebih luas dan bertanggung jawab secara sosial daripada hari ini. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.